Oke teman-teman, sahabat belajar kripto. Nah, selamat datang kembali di channel belajar kripto ya teman-teman. Terlihat pergerakan dari Pi ya di OKX ya, Pi USDT ini teman-teman sedikit mengalami peningkatan ya dari hari kemarin. Sekarang berada di kisaran 0,85 dolar, itu mengalami peningkatan sebesar 19% teman-teman ya dari harga sebelumnya ya. Ini 0,85, kemarin kan 0,7, 0,6, sekarang 0,85 dolar untuk satu pai-nya. Nah teman-teman, sebetulnya kalau kita lihat perkembangan Pi Network di awal sampai saat ini ya, memang perkembangannya sangat bagus menurut saya ya. Harga suatu koin atau peningkatan dari suatu kripto itu ya dipengaruhi oleh beberapa hal sebenarnya, sama persis seperti Bitcoin ataupun Ethereum ya. Nah ini pun sebetulnya sama dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini teman-teman. Satu yang memang faktor pentingnya adalah teknologi ya, teknologi yang diusung oleh project ini apa gitu ya, bagaimana ya. Kemudian adopsinya. Nah teman-teman ya, percuma kalau teknologinya bagus pun kalau tidak diadopsi ya secara massal gitu ya, tidak bisa dipergunakan ya, tidak akan naik harganya ya kalau menurut saya nih ya. Ini pendapat pribadi saya teman-teman ya. Oke, ini kita akan lihat nih naik teman-teman ya, ini di time frame 1 jam. Kemudian yang ketiga tentu komunitas ya, jadi kekuatan komunitas, kekuatan para holdernya ya. Itu teman-teman ya kalau menurut saya ya. Ini hanya update singkat saja ya. Jadi koin apapun di dunia kripto ini yang sangat mempengaruhinya itu 3 hal tadi teman-teman. 1, teknologi yang diusungnya. 2, adopsinya ya. Adopsinya itu termasuk mungkin targetnya apa ke depan, bisa digunakan untuk apa ya, adopsi massa gitu ya, bisa digunakan. Terus komunitas. 4 teman-teman, sama legalitas ya. Kalau menurut saya legalitas penting gitu ya, karena Bitcoin, Ethereum pun kalau dilihat dari teknologi kan lumayan ya, cukup menjanjikan ya. Kemudian adopsinya juga sudah sangat meluas ya, apalagi komunitasnya gitu ya. Dan yang penting legalitas, karena kalau legalitasnya bisa diakui di seluruh dunia, di seluruh dunia ya, seperti Bitcoin, Ethereum kan sudah bisa digunakan di seluruh dunia yang melegalkan kripto ya, untuk bisa sebagai alat bayar ya, seperti Ethereum, Bitcoin kan. Makanya Ethereum pun sendiri walaupun pasokannya tidak terbatas, tetapi harganya terus naik ya. Itu tadi karena adopsinya banyak, bisa digunakan buat bayar apapun gitu ya, yang mendukungnya gitu ya. Kemudian legalitas ya. Nah saya harapkan memang Pi Network pun teman-teman nanti ya, Pi Network pun nanti ini kedepannya memang akan seperti itu gitu ya. Makin banyak adopsi dEPS ya, market yang bisa menggunakan Pi ini sebagai alat bayar. Tidak hanya sekedar ini teman ya, jual beli di OKX atau di Bitget nanti ya, ataupun di exchange manapun, tapi bisa diadopsi massa sebagai alat bayar. Itu sih tujuan utamanya sebetulnya ya kalau mau saya, penggagas kripto ini, penggagas Pi Network ini teman-teman ya. Teknologi lah sudah cukup mumpuni kalau Pi Network menurut saya. Kemudian komunitas pun jangan ditanya ya, sangat besar komunitas. Kemudian yang tinggal 2 langkah lagi sebetulnya yang perlu dikembangkan terus oleh penggagasnya, yaitu adopsi ya, dEPS ya. Jadi Pi ini harus bisa diadopsi massa untuk segala jenis pembayaran, user friendly gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah legalitas. Tentunya di negara-negara yang sekarang mengakui Bitcoin atau Ethereum sebagai alat bayar dilegalkan, tentu ini Pi belum masuk ke sana ya. Mungkin baru di beberapa negara saja bisa sudah dilegalkan gitu ya, sudah bisa dipakai alat bayar ya. Jadi itu teman-teman ya, menurut saya 4 hal yang memang sangat mempengaruhi kripto apapun namanya ya. 1 adalah teknologi yang diusungnya nanti, kemudian adopsinya, penggunaannya gitu ya, use case-nya, kemudian ekosistem, komunitas gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah legalitas ya, legitimasi gitu ya, pengakuan dari seluruh dunia ya yang mengakui kripto ya, harus diakui ini sebagai
dilegalkan di negaranya gitu ya untuk sebagai alat bayar ya. Jadi kripto apapun itu menurut saya 4 faktor itu sangat berpengaruh, sangat fundamental sekali akan kelangsungan koin tersebut ya, harga dari koin tersebut ya. Oke teman-temannya, itu aja update terbaru hari ini. Ini mudah-mudahan kita lihat ya, semakin hari semakin minggu ya, ini ini akan makin mengkuat seiring dengan makin banyaknya hold dari koin ini, seiring dengan dApps yang makin bisa digunakan, dan seiring juga dengan mungkin nanti ada beberapa legitimasi atau legalitas dari beberapa negara yang mengakui nanti nih ya, mengakui Pi ini sebagai alat bayar seperti halnya Ethereum atau Bitcoin ya. Mungkin siapa tahu Google gitu ya, Amazon, Alibaba misalnya ya, bisa menggunakan Pi ini nanti sebagai alat bayarnya ya. Kalau Bitcoin kan tidak usah dilakukan lagi ya, itu sudah diakui sebagai alat bayar internasional ya teman-teman, walaupun di beberapa negara mungkin tidak mengakui atau tidak melegalkan aset kripto sebagai alat bayar di negara mereka ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini harganya makin menguat nanti ya. Oke ya, selamat para pionir, dan bagi para holder selamat berjuang, karena saya pun termasuk holder nih ya sampai tahun 2027 karena koin saya di lock teman-teman ya. Sekian informasinya, jangan lupa untuk terus dukung channel dengan cara subscribe, like, komen, dan saya terima kasih. Wassalam.